Nah, ini kita proses pengamplasan ini 2 hari karena kita nggak mau kita bubut. Udah bolak-balik ke tempat bubutnya nggak berani, jadi kita amplas aja untuk menghilangin ini nih yang dikit nih, dikit di tengah-tengah ya. Nih, kelihatan ya itu tadinya dalam banget, ini sudah tinggal dikit lagi. Ini karena kita kalau tengahnya itu nggak bersih, kita nggak berani pasang. Nanti kalau kita langsung pasang kan packing headnya pecah, tugel lagi ya, patah lagi karena pembakarannya itu nyebrang gitu kan. Tetap bisa pincang mesinnya, tenaganya kurang karena silinder 2 dan silinder 3 itu berseberangan ngono ceritane. Wes tinggal dikit lagi, besok selesai tinggal dirakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Hobi TV. Moga hari ini teman-teman semuanya sehat dan selalu lancar usahanya. Hari ini kita lagi ada di bengkel dan pagi-pagi kita mau nge-review beberapa permasalahan yang ada di bengkel, terutama mobil-mobil yang kemarin kita bongkar mesinnya. Ini ada 2 yang kita bongkar mesinnya. Yang pertama itu Avanza S 1500 cc manual transmisi yang kilometernya udah nggak karu-karuan, tapi speedometer kilometernya masih rendah. Nanti kita nggak ngomongin kilometernya tapi ngomongin kondisi mesinnya yang kemarin itu kan pincang-pincang, berbet-berbet, tenaga kurang, wis pokoknya overheat itu wis lengkap gitu. Nah akhirnya nanti udah jadi dan kita langsung nanti review sedikit. Yang kedua itu ada Xenia, all new Xenia itu kemarin juga sama. Jadi sebenarnya pernah overheat tapi dibiarkan karena mesinnya masih bisa hidup. Cuma airnya aja yang sering masuk ke tampungan reservoir atau airnya sering berkurang. Airnya ya kemarin packing headnya itu sampai putus gitu kan, keropos gitu kan, sampai juga headnya itu juga wah kemarin kebakar. Bloknya pun itu juga kita ngakalinnya sulit banget. Jadi memang posisinya nanti kita tunjukkan seperti apa kondisinya. Terus ini juga ada mobil kemarin kita habis ngambil, artinya kita jemput ya, kita jemput bola juga. Ini beliau rumahnya di Boyolali. Beliaunya kemarin telepon, kita belum pernah berjumpa, cuma sering nonton YouTube kita. Beliaunya minta tolong untuk pengecekan unitnya. Setelah kita datang ke sana, beliau minta tolong mobilnya dibawa, kemudian diservis, dikasih uang, pokoknya suruh servis mobilnya. Nah, nanti seperti apa kondisi mobil ini kita buatkan di video berikutnya. Nah, kita lanjut langsung ke mobil yang akan kita cek ya. Oke, ini pertama itu ada Avanza S. Avanza S itu di bawah, ini kebetulan kalau nggak salah di bawah 2010 lah ya. Nah, ini mobilnya kemarin itu mesinnya nggak ada termostatnya, kemudian silinder headnya keropos semua, akhirnya harus ganti silinder head secara utuh. Kalau kita pesan ke dealer, kemarin informasi dari dealer itu silinder head yang kosong itu sekitar 12 juta. Belum nokon asnya, belum klepnya, wis pokoknya belum, semua itu belum masuk gitu. Akhirnya setelah hitung, nah kita carikan copotan yang bekas Singapura. Emang ada sedikit perbedaannya, tapi kita bisa ambil perbedaan itu dari silinder head yang lama gitu ya. Jadi kayak selang gitu kan, terus saluran pembuangan udara ini juga kita ada bedanya, kita ambilkan dari situ, dari spare part yang lama. Ini alhamdulillah sudah hidup, termasuk engine mounting kanan kiri kita ganti semua. Terus banyak yang kita ganti ya, termasuk piston, ring piston, metal jalan, metal duduk, metal samping juga kita ganti, termasuk kopling juga kemarin akhirnya kita ganti juga. Termostat yang tadinya dibuang alias nggak ada itu kita pasangin juga, karena kalau Avanza tanpa termostat biasanya kalau pas RPM rendah itu mesinnya overheat, jadi harus gas terus gitu kan. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau Avanza rata-rata kalau termostat dilepas itu biasanya jadi ada masalah, baiknya makanya jangan dilepas. Terus kemarin banyak faktor juga, kita kelahar segala macam ya kita ganti-ganti juga. Nah sekarang ini kan sudah jadi, ceritanya banyak habisnya. Sekarang kita mau hidupkan kondisinya seperti apa, karena kemarin itu kan pincang-pincang, berbet-berbet ya, karena pembakarannya sudah bocor ya. Pembakarannya sudah bocor, kemudian juga pistonnya juga sudah oblak, terus juga ya banyak faktor lah gitu. Karena usia mobil ini ya kilometer terutama ya, sebenarnya kilometernya sudah tinggi banget gitu.
Padahal beliaunya tuh sebelum dibongkar ini udah ganti koil, udah ganti extra fan, udah korek radiator, banyak yang dilakukan juga. Nah, tapi kalau penyakitnya yang pertama nggak diberesin ya tetap sama aja ya. Jadi masalah masih. Kita tinggal test drive aja untuk unitnya ini, kemudian kita totalan semua, biayanya lumayan banyak. Karena kemarin untuk silinder head copotan bekas Singapuraan, karena kalau bekas Singapura itu bagus banget. Kemarin kita nyari-nyari yang bekas lokal itu kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi kita nggak ngambil yang bekas lokal, kita ngambil yang bekas Singapura. Kita nggak tahu ya dapatnya dari mana, intinya pedagang itu bilangnya pokoknya ex Singapura. Tapi kalau ngeliat dari kondisi memang kemungkinan dari sana, dan lokasi selang atau tempat selangnya itu memang nggak sesuai dengan mobil Indonesia gitu kan. Tapi kita itu secara struktur sama dengan mobil yang ada di Indonesia. Kita dapat angkanya itu sekitar hampir 7 juta untuk sampai di Karanganyar, karena barangnya kemarin di Jakarta itu lengkap ya, cylinder head, klep, lifter, terus pokoknya sak noken asnya gitu. Ini ganti semua, timing chain ganti, giginya ganti semua ini. Terus pokoknya totalan lah. Sampai kopling satu set kita ganti semua. Karena koplingnya juga sudah waktunya perlu diganti. Oke, kita sudah ngomongin yang 1500 cc S ini yang habisnya juga lumayan banyak. Sekarang kita pindah ke Xenia-nya. Kita sekalian nanti tes jalan ya. Ini Xenia-nya dari Jawa Timur. Ini kasusnya kemarin sebenarnya kalau beliaunya itu waktu pas overheat ada kendala langsung kita perbaiki, itu mungkin nggak separah ini, artinya nggak selama ini. Lamanya mobil ini itu juga sama ya, lamanya mobil ini kita harus setting headnya, kemudian bloknya pun harus dipapas juga. Jadi sampai blok mesinnya yang besi itu kita paplas, kita amplasin itu sampai lama itu ya. Itu 2 hari kita ngamplasin blok mesin, karena kalau kita bubut, tukang bubutnya nggak mau. Karena beliaunya bilang, wah nggak mau mas kalau itu resiko katanya gitu kan. Kalau bubut blok mesinnya katanya gitu, jadi nggak berani. Akhirnya kita amplas sampai 2 hari untuk meratakan bloknya yang akibat dari pembakaran yang nyebrang antara silinder 3 ke silinder 2. Nah itu kan karena kelamaan, jadi ada api yang lewat situ terus gitu kan. Ini mesinnya berebet-berebet, panas segala macam, tenaga kurang, ngelitik segala macam, klak gitu kalau pas nanjak dikit gitu. Ini mesinnya sudah jadi ya, lamanya karena itu yang ini. Kalau yang Avanza S itu saya lupa nggak ngomong ya, itu lamanya juga karena bloknya itu bermasalah. Setelah kita ganti, kan itu kan metalnya juga rusak, kita ganti metal ternyata seret. Jadi kalau pas diputer itu nggak lancar. Kita tempat bubut, kita serahin ke tempat bubut 1 itu sampai 2 kali bolak-balik pekerjaan sampai 1 minggu nggak clear, alias saya sudah bayar juga nggak jadi, katanya udah maksimalnya segitu, tapi kita bayar gitu, hampir 500.000 itu bayar 1 minggu, ternyata nggak clear. Kita bawa ke Solo, kita ke tempat bubut yang gede banget, itu minta tolong untuk diperbaiki, karena kalau enggak kita harus ganti askreknya juga. Dan ketika kita ganti askrek itu harus dipasin sama bloknya juga. Kalau macet lagi itu udah nggak tahu itu harus gimana. Akhirnya kita selain ke tukang bubut itu butuh waktu sampai 2 minggu untuk melancarkan itu settingannya biar pas. Jadi mobil itu perlu 1 bulan hanya untuk ke tukang bubut, ceritanya gitu wis. Antara head, nunggu headnya juga, bloknya juga wis, makanya lama banget. Itu sekarang kurang lebih 2 bulan itu, karena 1 bulannya itu udah di tempat bubut, yang lainnya di tempat kita. Kalau yang ini tukang bubut alhamdulillah clear, nggak ada kendala, cuma kita ngamplasin secara manual headnya, bloknya itu 2 harian. Dan kemarin nunggu juga spare part selang-selang yang bagian belakang itu kita nunggu dari dealer. Alhamdulillah sudah datang dan kita sekarang hidupkan. Kalau kemarin tenaganya berkurang, kemudian pincang-pincang, berbet gitu. Nah, ini sekarang alhamdulillah sudah clear, nggak ada kendala. Termasuk water pump ini kita akan ganti juga. Kalau headnya, bloknya karena dipapas, ini packing headnya kita nggak bisa pakai yang ori. Kalau yang Avanza S karena kemarin kita dapat cylinder head yang bagus, kita masih berani pakaiin yang ori 1 lembar, plat 1 lembar untuk packing headnya. Kalau yang ini terus terang kita nggak berani pakai yang ori karena resikonya adalah ngelitik pasti, karena baik bloknya dan headnya kita papas agak banyak kemarin itu, karena yus bener-bener bekas jalur pengapiannya itu ngerusak headnya ya dan bloknya, makanya banyak yang kita amplasin, kita bubut juga. Makanya kita nggak berani pakai packing head yang
aslinya, makanya kita pakai yang tebelan. Ini sudah clear semua, sekarang kita tinggal tes jalan kondisinya seperti apa. Ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Oke, sekarang kita lanjut jalan ya. Ini temperatur masih oke. Ini mobilnya setirnya itu pakainya pakai setir Grand Max. Kaki-kaki glodak-glodak. Oh, ini juga tinggal perbaikan kaki-kaki berarti ya. Nih kaki-kakinya nggak beres. Karena kalau direm kan jeduk gitu. Sok sebelah kiri, kodok. Jadi perbaikan mobil ini aku udah nggak bisa ngomong ini teman-teman. Jadi beliaunya tuh beli tanpa melakukan pengecekan secara maksimal. Ya makanya kalau teman-teman nggak ngerti tentang kendaraan mobil itu minta tolong sama orang yang ngerti. Paling tidak orang itu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan gitu ya. Nah ini kita jalan. Kalau mesin sama transmisi kopling ini sudah baru, jadi insya Allah tidak ada kendala sih. Cuma kalau rem ini, nah ini rem sama kaki-kaki depan ya, lodak gitu. Nanti kita sampaikan ke beliaunya. Joknya juga lodak tuh. Lodok itu sebelah kiri. Nanti selesai tes ini dan senianya kita estimasi dulu semuanya. Kalau beliaunya masih berkenan, artinya untuk perbaikannya mas dananya masih mencukupi, itu kita lakukan perbaikan untuk bagian kaki-kaki depan. Gitu teman-teman. Kalau mesin insya Allah ini oke. Tapi kita tes dulu ya, tenaganya juga oke. Ini nanjak itu masih enak, kita langsung gas tarik gitu ya. Karena mobil ini sudah kita hidupkan di tempat, wirawiri di lingkungan itu sudah 4 harian. Nah ini kita tes jalan keluar ya, jalannya naik turun sih. Nah, oke. Termasuk nanti senianya itu kita tes jalan ada kekurangan apa, kita catat, kita kasih info ke pemiliknya juga. Bukan kita nyari-nyari kerusakan enggak, tapi hanya menginformasikan aja. Nanti setelah ini kemungkinan PR-nya ini gitu kita sampaikan biar nanti enggak ada kesalahan. Artinya gini, jangan sampai habis dari bengkel kok ada keluhan yang ini, yang itu, yang ini, padahal kan kita sudah sampaikan gitu kan. Ini nanti yang ini. Tapi itu masing-masing persepsi orang itu punya persepsi yang beda-beda. Yang jelas kalau di kita kerjaan apa yang kita kerjakan itu kita garansi teman-teman. Jadi kayak gini bongkar mesin itu kita garansi 1 bulan atau juga bisa 5.000 kilo. Jauh itu kalau sampai ke dealer paling garansi cuma 1 minggu dan 1.000 kilo itu. Setahu saya begitu. Nah ini kalau mesin enak, tenaganya 1.500 ini enak. Cuma belakang glodok, depan juga sama glodok gitu. Itu kursi, pintu belakang. Ya saran saya sih dari kasus-kasus ataupun dari masalah-masalah yang sering datang ke kita, itu yang parah-parah seperti ini, itu rata-rata itu dari beli mobil nggak ngerti tentang mobil, tidak minta tolong sama orang yang ngerti, ataupun minta tolong sama orang yang sok ngerti. Nah, itu akhirnya jadi banyak pengeluaran tambahan. Kalau dihitung-hitung, contoh nih ya, ini kan belinya murah seumpamanya ya 80 juta, kan murah dibandingkan harga pasaran yang harganya 90 jutaan gitu kan. Tetapi untuk biaya perbaikan sampai 20 juta aja belum beres, artinya umpamanya mesin transmisi 20 juta. Karena kan hampir semua diganti kan, sampai cylinder headnya, sampai noken asnya, sampai timing chainnya, penegangnya, semua gitu ganti. Karena udah rusak gitu kan. Kopling gitu ganti juga. Itu kan baru kopling sama mesin, itu anggap aja udah 20 juta. Lah,
kaki-kaki belum, bodi belum. Ini setir aja pakai Grand Max, kasarnya ngomong begitu. Itu mau habis berapa kan untuk perbaikan itu semua? Belum bodi yang menceng sana sini, cat yang nggak karu-karuan, dempul sana sini. Nah itu akhirnya total seumpamanya nih kita ngomong reng-rengan orang nggak ngerti apa-apa aja, mobil 80 sampai 85 juta, perbaikan 20 udah 105 juta. Belum kaki-kaki. Kalau shocknya kita ganti nih, kita kasih cerita ya. Ini cerita aja loh ya. Kita coba ini membuka wawasan aja. Shock depan belakang. Depan itu shocknya Avanza S ini 1 jutaan, ya. 1 jutaan kurang lebih, bisa kurang. Kalau kita ngomongnya ke dealer aja. Kalau teman-teman mau beli yang online lebih murah ya, itu pilihan aja. Kita ngomonginnya yang ori. Itu belinya udah 2 juta, belakang 800 ribuan atau 600 atau 500 kali 2, 1 jutaan juga, jadi 3 jutaan. Itu baru shocknya aja, belum reknya, ada power steering bocor, rek setirnya, ball joinnya. Nah itu kan harus dipikirkan juga, karena usia mobil ini sudah mendekati untuk penggantian atau peremajaan. Hampir semua bagian itu perlu diremajakan, sampai setir aja diganti setir Grand Max kan gitu, kan lucu ya. Nah, belum lagi power window, kaca, segala macem, pintu yang bunyi glodak-glodak gitu. Nah, itu akhirnya kalau dihitung-hitung itu worth it apa enggak, kan itu yang perlu dilakukan penghitungan gitu. Dengan kondisi mobil seperti ini, jatuhnya harganya tetap 110 juta 2008 momennya kan kondisinya seperti itu, kilometer tinggi, apalagi kilometer putaran, itu kan sudah kurang worth it untuk dimiliki kan. Belum lagi di bengkel sampai 1 bulan 2 bulan nunggu spare part gitu kan, waduh, itu lebih nangis lagi kan gitu. Makanya saran buat teman-teman semua, beli mobil itu enggak gampang, karena kita nyari mobil itu kadang-kadang itu wilayah sini nih deket-deket, kita cek banyak kekurangannya, hitung-hitungannya itu kita itu hitung-hitungan gitu, enggak langsung ini masuk enggak, kita hitung ini yang perlu peremajaan mobil ini apa aja, kita hitung dulu. Namanya mobil bekas itu kan kita harus punya spare untuk perbaikan, tapi perbaikannya perbaikan yang wajar atau perbaikan yang abnormal. Nah itu kan kita harus hitung-hitung gitu teman-teman. Bukan berarti kok ada yang teman-teman bilang wah ini namanya mobil bekas pasti begini. Iya, mobil bekas itu pasti servis, tapi kan servisnya itu dalam taraf yang wajar. Contohnya kaki-kaki wajar lah, tapi nggak semua bagian kaki-kaki kita ganti kan gitu. Kalau mesin wajar lah ganti oli, ya wajar, namanya ganti oli, pengecekan atau ganti busi, ganti filter udara, itu sesuatu yang wajar gitu. Tapi yang nggak wajar itu harus mesinnya kasar, harus bongkar mesin lah, itu yang nggak wajar gitu. Kenapa mobil yang harus bongkar mesin dibeli gitu, atau kita dapat mobil yang sudah bongkaran. Nah kalau yang sudah bongkaran, nah kita nggak tahu nih bongkarannya tuh diakalin atau dikasih spare part yang jelek, mungkin kita pakai 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan mesinnya udah minta bongkar lagi. Nah itu yang kita hindari gitu loh. Makanya perlu pengecekan secara detail ya. Semua itu pilihan lah, ada yang percaya, ada yang enggak. Aku itu ke mobil dewe iso nggak popo gitu kan. Ya itu rezeki-rezekian aja sih. Oke, ini kita sudah nanjak-nanjak. Dari tadi temperaturnya masih setengah aja, nggak ada kendala. Oke, gitu teman-teman semua. Sekarang kita lanjut ya untuk jalan ke depan. Oke, jadi kita sudah sampai rumah kembali. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi aman. Nah, ini tinggal kekurangan-kekurangan kecil-kecil kayak kaki-kaki kita mau cek juga, karena ini juga ada keluhan di remnya bunyi. Yang itu juga ada keluhan di remnya getar. Jadi setelah ini kita rekap semuanya, total semuanya. Terus baru nanti kita setelah itu kita ajukan untuk pengecekan remnya, baik mobil yang ini dan
yang Xenia-nya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, ternyata itu kan mobil ini kilometernya masih di bawah 200 ribuan. Yang itu juga sama ya, kilometernya masih 100 ribuan, tapi itu hanya angka di speedometer. Kalau aslinya berapa hanya Allah yang tahu dan yang muter yang tahu waktu pas diputer berapa. Intinya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah dan ada kurang. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di vlog selanjutnya. Sekarang kita ngecek Innova-nya. Oke, ini unitnya sudah panas ya, kita panaskan dan kita jemur juga. Tapi yang intinya bukan mobil yang dijemur, tapi mesinnya yang udah panas ya. Temperaturnya ini sudah setengah dan kita hidupkan sudah ada 10 menit gitu. Nah, sekarang kita mau coba gas. Nih, gas Mas. Asapnya coba lihat. Nah. Wah, asapnya tuh. Ini siang-siang ini tuh. Udah ngasapnya banyak banget tuh. Wah. Gas nih, gas.